Karena sebuah kecelakaan, aku terpaksa terikat dengan seorang pria. Sebelum kami sempat mencari jalan keluar, ibuku sudah lebih dulu mengetahui semuanya. Ternyata pria itu adalah satu-satunya pewaris keluarganya. Di bawah tekanan kedua belah pihak, kami tidak punya pilihan selain menikah secepat mungkin. Pada hari pertama tinggal di villa mewah miliknya, tanpa sengaja aku memasuki sebuah ruangan rahasia. Melihat tanda-tanda bahwa ruangan itu pernah dihuni seseorang, rasa penasaranku membuatku menyalakan proyektor yang ada di sana. Ternyata isinya adalah rekaman kenangan pria itu bersama mantan kekasihnya. Melihat senyumnya yang begitu bahagia dalam setiap video, aku hanya bisa terpaku. Saat itulah dia tiba-tiba muncul dan langsung memarahiku karena masuk ke ruangannya tanpa izin. Melihatku hanya terdiam, dia menyodorkan surat perjanjian perceraian. Bahkan dia menawarkan uang sebesar 10 miliar dolar sebagai kompensasi. Aku mengatakan bahwa pernikahan ini sejak awal memang hanya untuk melindungi kepentingan kedua keluarga. Sambil menahan air mata, aku menandatangani surat itu, tetapi menolak menerima uangnya. Aku hanya meminta satu syarat. Permintaanku justru membuatnya semakin marah. Dengan hati yang hancur, aku duduk sendirian di taman hingga ibuku menelepon. Agar beliau tidak khawatir, aku berpura-pura mengatakan bahwa aku baik-baik saja dan diperlakukan dengan sangat baik. Tanpa kusadari, semua perkataanku didengar oleh pria itu yang diam-diam berdiri di balik sudut. Keesokan harinya aku membantu temanku di tokonya, tetapi tanpa sengaja lenganku tergores. Temanku segera mengambil kotak P3K, membersihkan luka itu, lalu membalutnya dengan hati-hati sebelum mengantarkanku pulang. Sayangnya, semua itu dilihat oleh suamiku. Meski hanya melihat temanku berpamitan, wajahnya tampak tidak senang. Esoknya aku mengikuti sebuah kelas bersama. Melihat pasangan lain begitu akrab, aku merasa sangat sedih. Namun ketika sedang berusaha menghibur diri, pria itu tiba-tiba datang dan memilih ikut bergabung. Mengikuti arahan pengajar, kami membuat sebuah pakaian kecil bersama. Hari itu menjadi pertama kalinya kami benar-benar akur. Malam harinya aku tanpa sadar tertidur di sofa. Saat tubuhku hampir terjatuh, dia segera menangkapku lalu menggendongku ke tempat tidur. Ketika melihat perban di lenganku, dia melepasnya dan menggantinya dengan plester bermotif yang dipasangnya sendiri. Saat itulah untuk pertama kalinya dia tersenyum puas. Keesokan harinya kami mengikuti kelas yoga bersama. Sepanjang pelajaran dia sibuk bermain ponsel hingga guru menegurnya. Setelah itu kami mulai mengikuti gerakan yang diajarkan. Saat harus melakukan pose-pose yang semakin dekat dan intim, aku merasa sangat malu hingga berpura-pura sakit perut lalu keluar dari kelas. Namun tanpa kusadari, kejadian itu justru membuat hubungan kami semakin dekat. Hingga suatu hari aku ikut pergi ke kantornya. Baru saja masuk, seorang wanita tiba-tiba memeluknya. Sekilas saja aku langsung mengenali wanita itu sebagai cinta pertamanya. Saat dia hendak memperkenalkanku, aku lebih dulu berkata bahwa aku hanyalah sekretaris baru di perusahaan. Setelah mengucapkan itu, aku langsung berbalik dan pergi. Begitu melangkah keluar dari gedung, aku sadar bahwa di antara kami berdua sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk bersama.